Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Yola Febriangreni. Di sini aku akan menjelaskan tentang pertemuan 9, yaitu manajemen piutang dalam mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama adalah pengertian piutang. Menurut Subratmanyam dan John Jewell tahun 2010, pengertian piutang adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Yang kedua adalah tujuan piutang. Yang pertama, merangsang minat para pelanggan. Kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang keempat, strategi penenangan persaingan, memperbesar market share. Yang ketiga adalah sebab-sebab piutang bersifat bad debit. Piutang yang bersifat bad debit timbul disebabkan adalah 1. Perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Yang keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Yang keempat, komponen-komponen kebijakan kredit. Yang pertama, persyaratan penjualan. Dalam penjualan produknya, perusahaan akan memutuskan apakah untuk menjual produknya secara tunai atau menjualnya secara kredit. Yang kedua, analisa kredit. Dalam pemberian kredit, suatu perusahaan harus dapat menentukan seberapa besar usahanya untuk dapat memisahkan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Yang ketiga, kebijakan penagihan. Setelah kredit diberikan, perusahaan akan menghadapi persoalan bagaimana penagihan dilakukan. Yang kelima, cara memperkecil resiko bad debt. Ada beberapa acuan yang harus diterapkan perusahaan untuk memperkecil resiko timbulnya bad debt, yaitu yang pertama, menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produk dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip hati-hatian pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan inovatif produk perusahaan berlangsung secara laba. Yang kelima, ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besarnya piutang. Yang keenam, pengertian cash conversion cycle. Menurut Lukas Atmaja tahun 2001, cash conversion cycle atau CCC adalah waktu rata-rata antar penjual kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Sedangkan Joel G. Giesel dan Zai K. Sim tahun 1999 mengemukakan pendapat mengenai cash conversion cycle, yaitu yang pertama, tindakan mengubah satu kelas surat berharga perusahaan menjadi kelas surat berharga lainnya, biasanya mengkonversikan obligasi menjadi saham. Yang kedua, membuat penilaian penggantian untuk yang lain, misalnya menyatakan bahwa kembali biaya histori untuk biaya saat ini. Selanjutnya, yang pertama, pengiriman saham dana bersama dari dana yang satu ke dana lain dalam satu jenis. Yang kedua, menukar mata uang dari yang satu ke yang lain dengan menggunakan rasio pertukaran atau kurs. Rumus menghitung cash conversion cycle adalah cash conversion cycle sama dengan ICP ditambah RCP ditambah PDP, di mana CCC adalah cash conversion cycle, sedangkan ICP adalah inventory conversion period dan RCP adalah receivable collection period, PDP adalah payable deferred period. Yang ketujuh adalah unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan.
adalah suatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini, kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Yang kedua, waktu adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance, khususnya oleh analis kredit. Yang ketiga, resiko. Resiko menyangkut persoalan breach of risk, di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Yang keempat, prestasi. Prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur, biasanya bentuk objek dari kredit tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang ataupun jasa. Adanya kreditur. Kreditur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut. Sedangkan adanya debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikan tetap sesuai dengan waktu yang disepakati, serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di perjanjian penjualan kredit. Yang kedelapan adalah jenis kredit dan jangka waktunya. Yang pertama, kredit berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama, kredit konsumtif. Ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, merenovasi rumah, dan lain-lainnya. Yang kedua, kredit produktif. Kredit ini adalah umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Contohnya menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit ini adalah umumnya dananya digunakan untuk keperluan dagang. Contohnya menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, ya baik daerah, negara maupun kawasan. Kedua, kredit menurut jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit ini memiliki jangka waktu selama 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Contohnya, petani yang bercocok tanam yang usia tanamannya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya pembelian bahan baku, membayar upah buruh, pembelian suku cadang, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Contohnya keperluan investasi, penambahan produk, dan membuka kantor cabang baru. Yang ke-9, persyaratan umum untuk mengajukan kredit. Untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi. Yang pertama, fotokopi KTP dan fotokopi KTP istri jika pemohon adalah suami. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, fotokopi KK. Yang ketiga, SK 80% dan 100%. Yang keempat, NPWP. Yang kelima, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau PKB kendaraan. Yang keenam, buku tabungan baik di bank tersebut dan bank lain. Yang ketujuh, surat keterangan tempat kerja. Yang kedelapan, slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. Yang ke-9, mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan.
Ke-10, surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit. Dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat dalam memutuskan pemberian kredit atau penjualan melalui kredit, ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh debitur atau kreditur secara umum dan sudah menjadi penilaian umum yang dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip 5C yaitu yang pertama, karakter. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Pola-pola pembayaran utang pada masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna dalam menilai karakter seorang calon pelanggan. Yang kedua, capacity, menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik dapat diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi cash flow dari calon pelanggan. Yang ketiga adalah kapital, menunjukkan kepada kekuatan keuangan calon pelanggan, terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Analisa terhadap neraca perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan atas penilaian modal calon pelanggan. Yang keempat, kolateral, menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Akan tetapi biasanya hal ini bukanlah merupakan pertimbangan yang sangat penting, karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva langganan, tetapi menekannya adalah kepada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditetapkan. Yang kelima, condition, menunjuk kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Terima kasih untuk kalian semuanya yang udah menonton video aku. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.